Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Partai Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel, pada sore hari ini kita bertemu dengan dua tokoh ya yang akan mendiskusikan beberapa topik yang pada hari di sore ini kita memilih topik IKN, ya, Ibu Kota Negara Baru. Siapa yang diuntungkan? Ini menarik judul ini karena seperti kita ketahui sampai hari ini kontroversi tentang IKN ini nggak bisa habisnya gitu. Nah, pada sore hari ini yang akan hadir yang akan membicarakan ini adalah tokoh kita, kemudian juga ada Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Uheb, Profesor Asosiat Profesor Muhammad Uheb As'ad, jadi dosen di Kalimantan Selatan, Universitas Islam Kalimantan ya di Banjarmasin, yang sangat menguasai betul masalah-masalah apalagi dekat IKN itu ya, karena dekat daerah-daerah sana walaupun di Kalimantan Tengah tapi Kalimantan Selatan dekat sekali kan, jadi tahu persis bagaimana kejadian yang sesungguhnya di daerah sekitar IKN itu. Siapa sih yang diuntungkan? Kira-kira siapa yang diuntungkan? Pak Ahmad Yani. Ya, jadi ini memang isu tentang IKN ini cukup lama. Ya. Bahkan saya akan menjadi ketua tim lah ya, pembela Edi Mulyadi. Waktu Edi Mulyadi mengkritik ini, kan kita ingat sahabat kita Edi Mulyadi kan mengkritik salah satu seorang yang anak warga negara yang juga tidak setuju tentang IKN, termasuk saya tidak setuju juga IKN itu. Ada kita gugatan ke MK, dan Edi Mulyadi itu kan mengkritik dengan istilah dulu kan, jin buang anak ya. Alhamdulillah kan akhirnya apa yang disangkakan, apa yang didakwakan ini tidak terbukti, kecuali memang terbukti di pasal 15 yang hukumannya pun tidak begitu berat seperti itu. Nah, jadi memang persoalannya kalau kita lihat kan gagasan tentang pindah ibu kota ini kan kita tidak temukan di dalam apa yang disebut dengan rencana kandidat presiden. Nggak akan ditemukan dalam visi dan misi Presiden Jokowi. Itu nggak ada, nggak ada bahwa dia akan memindahkan ibu kota dan janji, dan juga tidak ada juga dalam RPJP kan. Sekonyong-konyong Presiden pada tanggal 17 Agustus ya kan, pada tanggal 17 Agustus menyatakan izin ya kan, mau memindahkan ibu kota. Nah, langsung diikuti dengan langkah-langkah dan lain sebagainya, dan diundangkanlah ya kan. Dan memang banyak persoalan. Kenapa banyak persoalan ini? Pertama, kita sama-sama mengetahui belum ada studi betul ya, studi AMDAL yang betul. Terus bagaimana, kan tidak gampang kita memindahkan ibu kota ini dengan dia harus melihat dalam geopolitik baik nasional ya kan maupun internasional. Holistik, ya. Pertahanan keamanan kita bagaimana dan lain sebagainya, bagaimana sumber daya air dan sebagainya. Sehingga ini kan seolah-olah hanya memindahkan rumah. Ini menurut saya hanya sesederhana itu, dan ini sekarang kita tidak menimbulkan problem ya kan. Nah, oleh karena itu siapa yang diuntungkan kan? Kalau kita diuntungkan, kita lihat itu udah terbukti sebenarnya di persidangan itu ya kan. Memang ada pemilik korporasi di ring pertama yang dikatakan tempat ibu kota, betul ring pusat pemerintahan itu kan, yang punya kan Raja Garuda Emas itu siapa? Sutonoto itu? Iya. Tanoto, Budi Tanoto Tanoto ya. Nah, itu dia yang punya itu. Ya, dia yang punya itu, lupa saya. Yang punya lahan juga dia. Sukanto Donato. Dia itulah dia lahan ada berapa puluh hektar itu. Raja Garuda itu kan. Dia itulah punya lahan yang inti. Di samping setelah lahan inti itu ada lahan kedua, ada lahan ketiga. Itu para konglomerat semua seperti itu. Di situ kan ya ada lahannya Luhut, sebagian itu kan, dan berbagai macam lah. Itu dan Walhi dengan koalisi masyarakat sipil, ada Walhi, ada Jatam dan lain sebagainya, melakukan survei dan riset yang cukup bagus ya kan. Dan hasil survei Walhi itu yang dimasukkan di dalam majalah, sempat diangkat di beberapa kali majalah Tempo seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini tidak sekedar, jadi ada argumentasi yang secara akademik itu tidak nyambung. Alasannya memindahkan ini adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di luar Jawa. Ya kan? Kalau hanya untuk mempercepat kan tidak harus memindahkan.
Iya kan? Betul. Memang distribusi pembangunan itu yang harus dilakukan, bukan memindahkan. Betul. Terus yang kedua ada argumentasi untuk menghindari banjir. Iya kan? Ternyata sekarang diduga nanti patut juga Kalimantan Timur itu, terutama di Penasir Pajam ya. Penajam Pasir PPU. Utara. Penajam Pasir Utara PPU itu. Iya. Seperti itu juga udah potensi dan juga belum tentu juga menguntungkan. Ya sekarang saya dengar betul atau tidak, sebagian rakyat di sana itu udah mempersoalkan lahan mereka diambil dan sebagainya seperti itu. Terpaksa nanti masyarakat itu akan kena daerah itu dari sejak dulu rakyat itu tidak pernah menikmati. Kalau kita mau tahu ini daerah ini dari sejak awal, kalau kita ada yang namanya pertama kali diberikan itu adalah konsesi pertama kali itu HPH. Hak pengelolaan hutan. Siapa yang mendapatkan itu? Nggak ada orang Kalimantan yang dapat itu. Apalagi Kalimantan Timur, apalagi masyarakat PPU itu. Yang dapat itu adalah pengusaha-pengusaha yang punya hubungan kerabat-kerabat pada rejim Orde Baru pada waktu itu. Hanya mendapatkan kertas 1 lembar atau 2 lembar, itulah hak pengelolaan hutan. Dari pembahasan. Ya kan, dan rakyat hanya menonton saja. Setelah habis, ya kan, kayu-kayu besar-besar itu berubah lagi. Itu namanya mengeluarkan namanya HGU. Itulah namanya hutan tanaman industri dan lain sebagainya. Betul. Nah, hutan tanaman industri udah baru tambang sekarang udah habis lagi, tak apa lagi. Jadi sesungguhnya rakyat tidak pernah menikmati. Nah, sekarang kalaupun terjadi pembangunan itu kan harus mau diganti rugi. Ya kan? Siapa yang menikmati ganti rugi itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini memang, dan saya yakin IKN ini akan mangkrak. Yakin deh. Saya yakin akan mangkrak dan akan menambah proyek-proyek mangkrak rejimnya Jokowi ini. Akan menambah, dan ini kita lihat saja nanti kalau mangkrak kita bisa audit dan sebagainya. Ini betul-betul banyak mengantarkan orang ke penjara nanti seperti itu. Betul. Saya betul-betul ingin kawal betul nanti kalau ada perubahan rejim ini, ya kan. Maka kita akan mengawal proyek ini, harus kita audit, ya kan. Harus kita minta pertanggungjawaban siapa yang paling getol memaksakan proyek IKN ini dan dapatnya apa dia seperti itu. Ya. Artinya kalau misalnya bukan hanya mangkrak, karena tidak ada memindahkan itu. Betul. Ya kan? Nggak ada lagi studinya, nggak ada lagi sebagainya. Betul. Seperti itu. Dan ada, menurut saya ada kena, mungkin ini baru ide, kalau ini hipotesa. Ada sebagian orang menyatakan kena kekalahan di Pilkada DKI, ya kan, maka Ahok dipindahkanlah proyek ini ke IKN. Kan banyak proyek-proyek inilah yang dilakukan. Contoh sayangnya KPK tidak menindaklanjuti, sudah menggeledah tempatnya Jim Sriadi, kasusnya Mekarta. Sampai sekarang kan terhenti, belum tuntas. Kasus Mekarta kan KPK hanya lihat suap menyuapnya, hanya kasus suap menyuap proses perizinannya. Sudah menggeledah kantornya Jim Sriadi, tempat ini, tapi kan mandek itu. Mekarta gagal. Terus kasus apalagi yang gagal nih? Keinginan oligarki ini. Kasus pulau palsu di utara Jakarta, reklamasi. Itu kan gagal juga. Nah, kita nggak tahu nih. Terus kalau pada kereta bandara yang menjadi museum di Kartajati, Majalengka. Banyak proyek-proyek ini yang dibangun dengan luar biasa, akhirnya dijual juga. Nah, ini menurut saya ini menambah inventarisasi daftar untuk diaudit, untuk diaudit dan untuk ditindaklanjuti pada rejim yang akan datang. Ya, artinya daftar mangkrak itu kayaknya akan panjang nanti. Panjang. Yang menariknya semua nanti juga termasuk pelaku-pelaku dunia usaha yang siapa kan kita lihat juga nih laporannya UBEP kan nggak ditindaklanjuti. Iya. Ya kan, laporannya itu ternyata yang diberikan amanah salah satunya untuk menjadi wakil ketua itu dari grup Sinarmas. Kan untuk wakil pengelolaan itu kan, satunya itu dari grup Sinarmas. Nah, Sinarmas satu lagi menjadi dubes. Dan ada perwakilan ini. Nah, ini kan kita bisa melihat tali temali yang disebut tadi, bagaimana peran oligarki ini di republik ini seperti itu loh. Menarik itu loh. Jadi menurut saya ingin menyudahi IKN ini, feeling saya akan menjadi proyek mangkrak. Ya kan, apalagi 2 tahun lagi berakhir juga rejimnya Jokowi ini. Dan setelah itu ya rakyat tidak mendapatkan apa-apa, bahkan menambah. Awalnya kan jadwal tidak akan menggunakan APBN, ya kan?
ternyata akhirnya menggunakan APBN, bahkan menggunakan APBN cukup besar. Terus sekarang kita miris loh, sebagai bangsa yang besar ini, kok presiden menawarkan siapa yang mau beli, lelang-lelang itu kan kayak sales, jual perumahan itu kan ada itu banting harga gitu. Iya kan, gimana seperti itu? Berarti ini tidak di planning, tidak direncanakan dengan cukup baik seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Tadi soal mangkrak itu menarik. Kalau Prof. Uhep kan memang dekat dengan Banjarmasin, dengan selatan, dengan tengah itu kan dekat, dengan timur dekat ya, dengan Penajam Pasir Utara. Kira-kira kalau melihat dari dekat itu gimana sih? Ya Bang, saya sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan dulu, hari ini sejumlah negara ini kan lagi happy enjoy di Bali nih. Ya. Menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Betul. Ya, dan Uni Eropa. Saya tidak tahu apakah juga ada menyinggung soal environmental ethic. Karena dunia ini, kalau dilihat agenda web nggak dibahas. Iya, dan tadi saya baca kok nggak ada bicara soal perubahan iklim, kemudian juga bagaimana hutan yang dibabat habis kan. Ini menjadi problematik ketika negara tuh bicara soal gramatika environmental ethic, justru Indonesia akan membabat hutan yang habis-habisan ini. Ya, jadi hari ini para pejabat negara lagi happy di Bali ini. Nah, hari ini kita mendiskusikan justru soal IKN. Ya, soal IKN siapa yang diuntungkan. Betul kata Bang Dr. Haji Ahmad Yani, yang diuntungkan lagi-lagi oligarki. Nah, oligarki ini kan sudah kayak POC gaya baru yang lebih jahat lagi. Ya, saya sama teman-teman juga lagi sedang penelitian ya soal IKN ini, Penajam Penajam Utara, dan saya banyak melakukan wawancara dengan masyarakat, dan masyarakat ini memang senang kok pindah, tapi hanya sekedar senang. Tapi senangnya itu apa gitu? Membayangkan ada pesawat nanti hilir mudik, ada bangunan beton tinggi kayak Taman Firdaus, duduk-duduk di taman bunga, di taman makan sambil coklat, menghayal. Jadi kita dibangun hayalan-hayalan semu gitu ya dengan IKN ini. Nah, yang hadir hari ini 19 negara, kan ada negara yang memang pemindah Brazil dan beberapa. Cobalah Presiden Jokowi ini bertanya kepada negara Brazil ya, bagaimana cara memindahkan. Kita tidak bisa meng-compare dengan Malaysia. Malaysia itu kalau naik taksi dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu hanya 42 menit. Ini memindahkan ibu kota Jakarta ke Kaltim, pulau-pulau. Saya bilang sama warga, sama masyarakat dan teman-teman, 12 juta kurang lebih penduduk Jakarta. Emangnya siapa yang mau pindah? Saya yakin Bang Ahmad Yani juga nggak mau pindah, ngapain pindah ke situ kan? Jadi memang tidak ada kelatahan ya. Tetapi lagi-lagi ini soal warisan sejarah. Ya Pak Presiden Jokowi ini ingin meninggalkan sebuah sejarah legasi bahwa moving Indonesian capital to East Kalimantan. Jadi ada sebuah sejarah yang akan ditorehkan bagi bangsa ini bahwa era Jokowi inilah yang ibu kota dipindah. Jadi ada semacam mimpi-mimpi absurd menurut saya. Nah, lagi ini persoalan biaya. Kalau nggak salah kan sekitar 400 triliun ini. Dari mana duitnya? Utang kita aja sudah nembus 7.000 triliun. Jadi kita ini, bangsa ini sudah besar piang daripada pasar. Sebentar lagi kita sama dengan negara Sri Lanka. Saya bisa cerita soal Sri Lanka karena saya pernah di Sri Lanka. Nggak membayangkan Sri Lanka seperti hari ini yang babak belur ini. Jadi Indonesia, lagi-lagi jangan sampai mencontoh negara Sri Lanka dan negara Albania. Sri Lanka ini kan dimiskinkan oleh Cina ini. Betul. Betul. Ya, dimiskinkan oleh negara Cina, ngasih utang nggak bisa bayar. Nah, ada kemungkinan besar juga cara seperti ini akan terjadi di Indonesia dan menjadi satelit Beijing kedua IKN ini. Saya banyak yang mengkritik, wah itu kok ngomong IKN terus. Ini kayak saya rasa cinta saya dengan NKRI sebagai seorang akademisi. Ya,
Itu konsen saya, dan saya punya leading argumen. Kenapa saya mengkritik? Nggak punya duit kok. Ngapain dipaksakan yang barang nggak punya duit? Jadi Bang Haji Ahmad Yani, betul, saya pun ingin mengatakan ini akan menjadi tulang belulang yang berserakan nanti di IKN. Akan mangkrak. Pak Jokowi ini kan 2 tahun lagi. Makanya para oligarki ini ya lagi memeras otak siapa yang bisa melanjutkan ide dan pikiran Pak Jokowi dalam rangka melanjutkan proyek IKN. Ini kan, betul. Ya nggak mungkin lah mereka dukung Anies Baswedan tuh, iya kan? Ya tentu saja yang sejalan dengan pikiran Pak Jokowi. Ya orang-orang IKN yang mungkin lah siapa, yang mungkin Hartarto, mungkin Erick Thohir, atau anaknya Megawati kan begitu. Betul. Ya mungkin lah mereka dukung si Anies nih, ya kan? Ya, jadi ini ada beban sejarah bangsa ini soal IKN. Ini proyek yang sangat mentertawakan nanti Indonesia kalau gagal. Nah, dan negara juga gagal nanti mencari duit. Nah, jadi kita ini kayak lelang gitu ya, melelang siapa yang mau investasi. Kayak negara ini ngemis gitu. Ya, jadi ini sangat memalukan. Betul, betul. Jadi sangat memalukan. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara tadi soal Jokowi yang mau buat legacy yang absurd ya, artinya IKN ini seolah-olah jadi betul-betul omong kosong gitu sebetulnya. Tapi kalau kembali ke pindah ke tadi tentang etika lingkungan yang nggak dibahas itu gimana kok itu sama sekali ya sekarang nih di beberapa studi di luar negeri itu sudah ada mata kuliah namanya environmental ethics. Yang butuh proteksi kan bukan hanya manusia, cacing, burung-burung, makhluk Tuhan yang lain juga kan butuh kehidupan. Nah, seperti di Kalsel, di Kalimantan Timur, itu kan burung itu tidak lagi bisa bernyanyi, bersara, kan tidak ada hutan, Bang Ahmad Heri. Betul. Ya, cacing yang juga makhluk Tuhan yang perlu hidup, ya. Apalagi IKN ini berapa ratus ribu hektar yang akan dibabat dalam sekian kabupaten ini. Ini yang tidak dibahas di KTT hari ini soal environmental ethics. Makanya Al-Quran itu sudah nyata-nyata 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak jelas bagaimana kerusakan alam, struktur alam itu berubah karena keserakahan umat manusia mengeksploitasi. Karena ulah. Akibat kebijakan manusia, maka muncullah orang-orang yang serakah dalam Al-Quran disebut al-hakum takasur. Ya, kelompok yang mengakumulasi sumber daya ekonomi dan politik, atau bandit-bandit ekonomi dan politik. Al-Quran udah ngomong, Bang. Cuma dalam Al-Quran tidak ada istilah bandit. Ya, bahasa yang sangat halus di sebuah Al-Quran, al-hakum takasur. Hatta zutu makabir. Sudah gaji besar, ngerampok pulang kan. Ya, ini namanya political corruption atau kebijakan, korupsi kebijakan. Ini berbahaya sekedar bagi-bagi duit. Ya, ini kan negeri kita ini kan sudah elite capture corruption, ya, korupsi politik, korupsi kebijakan. Nah, Al-Quran di ayat yang lain, potongan yang lain. 1400 tahun yang lalu, Allah menggambarkan akan muncul satu masa nanti di sebuah negara, muncul pejabat-pejabat penguasa yang brengsek. Akabira mujrimiha. Akabir itu kata jamak, jadi terjemahnya pembesar-pembesar. Mujrim itu yang contoh arogan yang zalim. Nah, kita ini, bangsa ini sedang dikepung oleh elit-elit yang zalim, yang sedang mengakumulasi kepentingan ekonomi dan politik. Termasuk anggota G20 itu? Ya bisa saja, ini kan bagian daripada kekuatan ekonomi global. Dan Indonesia like a golden boy, a beautiful girl. Negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia menjadi rebutan dari ekonomi global, kapitalis global. Dan ini juga menjadi agenda itu. Lo punya negara kaya, Indonesia kayak perempuan cantik yang harus diperebutkan. Ya, muncullah kapitalisme yang serakah ini. Jadi jangan berharap. Ya, demokrasi yang ada sekarang ini, demokrasi TikTok lucu-lucuan ini akan memberikan impact bagi keadilan di kesejahteraan. Karena secara teori, termasuk bukunya Profesor Norina Hayes, Silent Takeover and the Death of Democracy.
Jadi bagaimana ketika demokrasi dibajak oleh kekuatan uang, maka demokrasi itu akan mati. Silent take over candidate of democracy. Nah, ini tulisan Profesor Norina Hayes. Dan kita ini sekarang nih, ya kita ngomong demokrasi sebatas demokrasi substantif, ya pemilu, pilkada, pilpres, yang itu aja prosedural, sekedar prosedur. Karena institusi-institusi demokrasi, Bawaslu, MK, KPU, iya lihat aja partai-partai dari pilkada, dari pilpres sama aja kan lagunya. Betul, nah, betul. Aku masih seperti yang dulu, iya kan seperti itu. Iya, iya. Kira-kira gimana, Pak Ahmad Yani, apa ada yang bisa dikomentari tentang tadi apa demokrasi prosedural selama ini kita Ya, lakukan? memang pokok persoalannya gini, memang di kita ini ada laten kalau mau membenahi membenahi republik ini. Saya selalu tesis saya itu benahi dulu partai politiknya. Karena kerusakan negara ini sumber terbesar itu andil partai politik. Nah, oleh karena itu maka benahi dulu partai politik. Bagaimana benahi dulu undang-undang partai politik? Bagaimana mungkin undang-undang partai politik ini kumpulan gagasan dan ide. Orang berkumpul mendirikan organisasi orang untuk kesamaan ide dan gagasan. Tapi kita dikerjakan sejak awal untuk mendirikan partai politik sudah melakukan dengan yang namanya harus berhubungan dengan kapital. Jadi kapital menjadi basis utama pendirian partai politik, bukan basisnya harusnya ide dan gagasan. Partai itu kan harusnya ide dan gagasan, basis utamanya. Ide dan gagasan. Iya, tapi basis utamanya adalah duit. Meritokrasi. Nah, kan duit. Kemana? Mendirikan partai untuk jadi pemimpin partai itu harus dengan duit. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Seluruh Indonesia. Seharusnya dengan mendirikan ide dan gagasan, berdiri oke, 50 orang punya ide dan gagasan apa? Tadi lingkungan, gagasan kesejahteraan, gagasan yang ada itu platform, atau yang disebut identitas. Sekarang ini nggak jelas politik ini. Mereka anti betul disebut politik identitas. Padahal partai politik itu perlu dengan identitasnya. Harus punya identitas. Benar. Dengan identitas itulah mereka memperjuangkan identitas mereka. Yang berbeda kan? Ya, yang berbeda-beda seperti itu. Nah, sekarang kita tidak tahu syarat tadi harus ini ikutnya. Sudah untuk menjadi partai politik begitu susah, ikut pemilu juga dihadang dengan persyaratan administratif yang nggak masuk akal. Iya, iya. Bayangkan, harus punya rekening bank. Saya ini ketua umum partai. DPD itu harus punya rekening bank masing-masing. Ini orang yang buat aturan, dia tidak tahu Indonesia. Dia apa tahu tuh di daerah Papua itu, daerah kota kabupaten itu punya bank atau enggak seperti itu. Jadi aturannya ini tidak Indonesia betul. Cukup seharusnya disederhanakan. Di mana-mana untuk mendirikan partai politik sederhana, untuk ikut pemilu pun sederhana. Ikut aja, dia apa yang dia jual, bukan uang, tapi ide dan gagasannya yang dia jual. Siap. Yang ini belum terjadi, jadi rusak. Setelah itu adalah dihadang lagi yang disebut dengan parliamentary threshold. Ini juga membajak ini. Sehingga kita tahu ada terkenal apa bukan orang memilih, bukan karena partai Masumi hemat ide dan gagasannya. Kalau partai Masumi nggak ada uang, rakyat nggak menjauh seperti itu. Jadi terkenal dengan MPWP, nomor piro, wangi piro. Sudah dihadang lagi seperti itu, ada lagi namanya presidential threshold. Ini secara teori juga udah salah. Ini teori yang salah dipakai kita ini. Mengcopy, mengambil teori, dipakaikan dengan yang namanya syarat pencalonan presiden. Padahal presidential threshold ini secara teori ilmu politik adalah bukan syarat pencalonan, tapi syarat keterpilihan. Di kita ada syarat keterpilihan. Ini threshold syarat keterpilihan. Kalau tidak memperoleh angka 50+1 dan tidak menyebar, maka harus ada ronde kedua. Di Amerika juga begitu, namanya electoral college seperti itu. Bukan persyaratan. Nah, bukan persyaratan di dunia ini nggak ada. Di Indonesia lah akal-akalan ini. Dan saya udah tentang dari dulu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu perbaiki, baru kita bisa memperbaiki. Selagi kondisi partai politik kita seperti ini, maka sulit harapan kita. Partai-partai yang ada ini agak sulit kita untuk berharap. Oleh karena itulah maka kita sekelompok orang, sekelompok ide gagasan ini mendirikan gagasan untuk meribon kembali Masumi itu, Pak Eri. Karena kita akan menentang politik yang namanya politik transaksional. Insya Allah. Ya, politik money politik. Kita ingin memperjuangkan ide dan gagasan. Masumi, saya ulangi lagi, politiknya identitas. Jadi jangan pernah mau ngajari lagi kita ini tentang kebangsaan.
kesatuan, toleransi. Itu udah hatam kita, udah selesai itu. Ya. Mereka baru teriak sekarang ini. Kita tercatat dalam sejarah. Oh iya, buka literatur sejarah bro, berbahasa anak muda sekarang bro, jangan buta sejarah seperti itu. Jadi apa yang kita bicarakan semuanya ini, bagaimana cara memperbaiki itu kan kuncinya. Maka perbaiki dulu institusi Partai. Maka umat, kita mau menganu umat ini, mari umat Islam bersama-sama, jangan salah kita menitikkan kepada person, tidak. Membangun institusional partai itu menjadi penting. Umat belum membangun institusional partai. Oleh karena itu mari kita bangun institusional partai ini penting sekali. Kalau nggak kita terkecoh lagi, mendukung orang ternyata yang kita dukung belok kanan seperti itu, kecewa lagi. Dan Masyumi dari awal tidak pernah membangun personal itu. Masyumi itu membangun sistem. Negara ini harus dibangun dengan sistem dan gagasan. Mari kita berdebat. Saya kira wajib kita berdebat. Mari kita ajak orang yang anti politik identitas, mari kita duduk. Mari kita diskusikan. Di tengah-tengah G20 ini, ya kan, kita tahu apa sesungguhnya di balik G20 ini. Dan yang itu yang harus kita perdebatkan pada politik itu. Bukan bangga kepala negara itu sudah tahu kok. Bali itu bagian dari Indonesia. Tapi apa nih gentle agreement, kesepakatan dari G20 ini tentang hal-hal yang penting. Yang itu seharusnya Indonesia yang kebetulan menjadi tuan rumah itu meng-guidance seperti itu. Kayaknya menurut saya kita gagal menjadi tuan rumah itu. Yang baik. Ya. Bukan tuan rumah yang baik, tuan rumah. Dengan konsep ya. Iya dong, kalau baik kan kita ramah-tamah. Kita datang, tapi gagal kita sebagai tuan rumah bagaimana men-setting acara ini sehingga timbul resolusi Bali. Yang ternyata resolusi itu bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Itu yang penting sebenarnya G20. Kalau misalnya IKN G20 ini ternyata dicuekin sama itu kan persoalan negara-negara lain tahu nggak masalah itu sumber lingkungan kita tadi bagaimana. Terus yang kedua, negara-negara tahu nggak di Indonesia ini terjadi yang namanya political genocide sekarang ini. Ya kan, jangan-jangan G20 tidak tahu bahwa sekarang ini sudah ada tahap demi tahap, langkah demi langkah yang disebut dengan political genocide itu. Iya. Jadi genocide itu tidak hanya Indonesia tapi politik sekarang dengan langkah-langkah KPU yang dilakukan. Mendiskualifikasi atau tidak mengajak dengan tidak tahu aturan, tidak punya undangan, tidak punya pijakannya. Maka aturannya baru datang kemudian seperti itu. Oke, kalau misalnya green space ya. Nah itu bayangkan aja green space aja dihadang. Nah, itu. Bayangkan kan masuk ini seharusnya ya kan kalau betul-betul isu itu yang menghadang itu tidak paham ya kan. Kalau nggak paham itu harus kita pahami seperti itu. Memalukan seperti betul. Menarik sekali nih kalau kita bicara soal IKN dan semuanya yang terkait dengan IKN, ujung-ujungnya akhirnya partai politik. Artinya politik ini yang menjadi ya kan yang mengesahkan undang-undang itu kan parlemen. Isinya parlemen itu kan partai politik. Ya kan fraksi yang ada di parlemen adalah kepanjangan partai politik yang ada seperti itu. Jadi artinya ujung-ujungnya memang partai politik ini yang kita harus hadiri. Jadi tesis saya memperbaiki Indonesia ini, perbaiki dulu sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem pilpres, sistem pileg harus diperbaiki. Sepanjang itu kita tidak perbaiki maka nonsen kita akan memperbaiki bangsa ini. Maka kita akan mengkhianati kita pendiri bangsa ini. Oke. Menarik sekali. Terima kasih Pak Ahmad Yani dan juga Pak Muhammad Hohaib As'ad yang sudah bicara tadi soal IKN. Ya, siapa yang diuntungkan sudah jelas yang diuntungkan oligarki. Lagi-lagi oligarki. Dan oligarki ini kalau mau betul-betul kita bisa berantas ya melalui partai politik. Artinya politiknya kita perbaiki dulu, sistem politik dan semuanya mungkin insya Allah melalui Partai Masyumi kita akan melakukan itu. Jadi Partai Masyumi Pak Ahmad Eri menawarkan ide dan gagasan. Betul. Jadi Partai Masyumi bukan membagi-bagikan uang, bukan membagi-bagi sembako, tapi membagikan ide gagasan dan menampung ide dan gagasan. Yang itu yang harus kita perjuangkan. Jadi mengundang, mari Masyumi memanggil seluruh anak bangsa, mari kita perdebatkan, mari kita sumbangkan pikiran gagasan untuk menyelamatkan NKRI dan menyelamatkan Indonesia ini. Insya Allah melalui Partai Masyumi kita bisa memperbaiki Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad Yani, terima kasih Pak Hohaib. Ya, kita akhiri diskusi tentang IKN dan siapa yang diuntungkan pada sore hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.